yang Zoom. Nggak bisa disampaikannya di Google Classroom. Jadi bisanya hanya di Zoom yang ngobrol gitu, nggak ada ngobrolnya gitu. Nah, jadi saling melengkapi Google Classroom maupun Zoom-nya ya. Sudah share screen dulu ya. Oke, kalian mau yang mana dulu nih? Mau yang checklist-nya yang dilakukan atau bakatnya? Tadi mau ke bakat. Bentar aja ke yang bakat langsung. Bentar dulu ya, ke checklist sebentar aja. Ustazah ingin beritahu kalian bahwa sepertinya anak-anak kalian terlihat, nanti kalau Ustazah share, nggak usah terlalu sedih yang belum mengerjakan. Ustazah nggak apa-apa kok. Ya. Nggak apa-apa. Masing-masing kan ada ini sendiri-sendiri ya. Oke, sebentar. Ini mana cara ke bawahnya? Ini ya, ini dia. Oke, ini kelihatan nggak yang Ustazah share-kan? Kelihatan ya? Kelihatan, Sus. Ustazah perhatikan, Ustazah BK, Ustazah hanya ingin melihat kalian tuh kesulitannya di mana gitu. Jadi apa yang dibantu gitu ya. Kalau Ustazah perhatikan yang sering ngerjakan tugas itu ngerjakan terus. Tapi kalau yang enggak pernah, enggak terus gitu. Nah, nanti yang 3 kali ini wajib berada ya, konsultasi Ustazah aku, nah, nanti kamu sampaikan keluhanmu, kamu dibantu apa gitu. Ya, nggak apa-apa. Ini ada yang kosong dari tugas 1 habis PTS kemarin, enggak ngerjain terus, tapi yang ngerjain terus. Oke, nggak apa-apa, kerjain satu-satu ya, Ndok Le ya. Mas Faruk, Ayub, Yub, kerjain ya sayang ya. ST 30-nya udah belum, Ayub? Ayub. Jawab dulu yuk. ST30-nya udah di-download belum? Nggak dijawab aku, Rek. Yuk. Angga. Mana yang disebut Ustazah? Fahri, Faruk, Rafli. Jadi Ustazah. Udah di-download belum ST30-nya enggak? ST30 yang pundi, Bu? Sing pundi? Yang isi itu loh, www.mubakat.com gitu. Udah, Bu, yang itu, Bu. Sip loh, udah ya beres. Tinggal kamu pindah ke hasilnya. Ditulis ulang tuh. Jadi screenshot atau tulisan di buku BK. Yang dikumpulin di buku BK aja. Kan? Nah, ya. Yang mana? Yang potensi kekuatan dan kelemahan hasil ST30-nya kamu tulis ya. Itu ya. Sampun tuh, Bu. Ya, ini nggak ada. Di GC-nya nggak ada itu, tak lihat. Nanti kamu nah, kalau ada kesulitan ya Ustazah yang ngecekkan. Nah, kamu tinggal lanjutin ya. Nanti ya Ustazah kalau ada masalah ya. Oke, tenang aja. Hafiz Raka, Hasan, ya. Aang, kamu kesulitannya di mana ya? Kenapa? Karena bakat ini Ustazah tugasnya nanti terus. Habis ST30 itu nanti baru kita ngobrolin terus tentang bakatmu supaya kamu nanti nggak salah jurusan. Kemudian Gatan, Taki, Ilmi Pandu. Terus yang perempuan siapa ya? Gani, Rohul, Nathan, ya. Eman banget nih yang rajin, jadi rajin terus karena ketagihan, karena bahas bakat. Kakak belum ya? Ihan. Zahra, kamu dengaran kok belum, Ra? Isma ada kan? Kerjain ya, Hana, Leoni, Fatma juga belum. Oke, supaya kamu tahu, Siva, Zahra, siapa lagi? Udah. Yang lainnya juga yang masih lanjutin. Sada stop share yang ini, sekarang Sada lanjutkan ini nih. Kenapa kita butuh? Karena ini hanya bahas anak dulu ya. Nih, ini punyanya siapa nggak usah sebut. Ini buat diskusi.
Nah, contoh ini ya. Aduh, kelihatan nggak nih? Kelihatan dia sayang. Kelihatan nggak? Iya, Us. Kelihatan, tak besarin. Kelihatan. Oh, tak besarin, sebentar. Oh, kenapa ini? Gini aja deh. Separuh gini kelihatan ya. Oh, ini bisa. Wes, kelihatan teman-teman? Masih kelihatan ya? Sudah. Iya. Nah, tugas pertamanya kemarin itu, setelah kamu ngerjakan temu bakat, kan udah lama tuh ngerjainnya. Kamu buka lagi, kemudian kamu pindah ke buku BK, gitu kan? Nah, kamu pindah ke buku BK, kamu buku tulis BK tentang hasil yang di ST30 itu yang kekuatannya apa, kelemahan kamu apa. Nah, yang sebelah kanan ini yang udah kamu kerjakan. Terus habis itu yang kedua, kalau nggak salah ya apa yang ketiga, kamu sudah minta untuk menuliskan cita-cita kamu, ya, menuliskan ulang cita-cita kamu. Terus menurut kamu yang dibutuhkan itu bakat apa aja dalam cita-cita kamu itu, gitu. Nah, itu sudah tulis, minta kamu nuliskan. Udah yang sebelah kiri ini, kolom yang kiri ya kan? Nah, ini sudah satukan. Ini anak yang sama nih. Kekuatannya apa? Sudah taruh di sebelah kanan. Kerjaan yang ketiga, kemudian kerjaan yang kedua. Habis itu kerjaan yang ketiga, Ustazah pindahkan juga ke sebelah ini. Kamu cita-citanya apa? Nah, sekarang di Zoom ini Ustazah mau nyoba kamu ngajak ngobrol nih, ngobrolin mengenai cita-cita kamu itu sesuai nggak dengan bakat yang kamu punya, atau bakat yang kamu punya itu memenuhi nggak menuju cita-cita kamu. Nah, gitu tanya ya. Kenapa? Karena bakat-bakat yang terpendam itu kadang-kadang sebenarnya nggak cocok atau kurang pas dengan yang kamu cita-citain. Bisa jadi kamu punya cita-cita banyak kan? Nah, coba ganti cita-cita yang lainnya yang kamu up gitu. Nanti di diskusi pekan besoknya lagi ya. Nah, sekarang kita komunikasi ini dulu. Contoh nih, ini cita-citanya jadi apa nih? Coba semua nyalain audio, dijawab yuk. Iya. Yang cita-citanya jadi apa? Jadi dokter dan psikolog. Oke, banyak ya dokter dan psikolog. Pramugari, Ustazah. Ada pramugari, entar dulu bahas satu-satu. Makanya kamu kerjain, nanti kita bahas. Seru kan? Ya, seru kebahas tuh punya aku bahas. Alhamdulillah. Ya, besok kita ganti yang lain, punya siapa kita bahas. Tapi sadar nggak sertain namanya kan? Jadi kita dapat konsultasi bareng-bareng gitu kan? Jangan-jangan ada yang cita-citanya sama, ya kan? Nah, ini contohnya dokter dan psikolog nih. Aduh, ininya kenaik ke atas. Bentar. Ustazah pindah dulu ke bawah. Ini dipindah ke sini. Oh, salah. Ininya aja yang dipindah. Gampang. Bentar. Kenapa? Oke. Jadi nih, kalau kata teman kalian yang cita-citanya dokter dan psikolog ini ya, ini sebenarnya salah satu aja sebenarnya yang pas ya kamu sebut dokter atau psikolog. Jadi lebih pas. Caretaker, ya butuh bakat caretaker psikolog itu. Kemudian bakat layani, bakat menghitung, bakat memperbaiki, menjaga keamanan komunikasi. Kita bahas dulu nih, bener nggak sebenarnya psikolog atau dokter itu harus punya bakat ini? Makanya salah satu mestinya ya, psikolog aja, kalau dokter aja. Kenapa? Analistik itu, apakah dokter harus menghitung, apakah psikolog juga harus menghitung gitu. Ini jangan-jangan nggak masuk intinya. Tapi kalau seperti apoteker, analistiknya itu harus ada ya.
yang medis-medis memang dokter, apoteker, tenaga-tenaga yang kimia gitu ya. Nah, kalau psikolog mungkin juga analistik, tapi tidak nomor 3, mungkin ke nomor berapa gitu. Tapi nggak terlalu ya, nggak terlalu. Jadi lebih baik tidak dimasukkan juga nggak apa-apa. Jadi kita bahas misalnya ini dokter ya, sayang ya. Ini dokter, jadi juga harus punya bakat memperbaiki, safekeeper, komunikator, motivator. Oke, masuk semua. Nah, dokter harus bisa motivasi. Kadang-kadang pasien itu bisa sembuh karena motivasinya dokter, nggak karena hanya obatnya aja, tapi karena motivasinya dokter. Cuma disapa gitu sama dokternya, semangat. Nah, semangat itu akhirnya bikin cepat sembuh. Nah, sekarang kita lihat nih sebelah kanannya. Kalau teman kamu itu sebenarnya kekuatannya apa? Oh, ternyata dia bisa menilai dirinya sendiri. Oh, ini dia. Aku tuh Ustazah, orangnya motivator. Wah, Ustazah kasih tanda merah nih. Kenapa? Karena ada di dokter itu yang dia memang harus punya bakat motivator. Oke, centang. Kamu kayaknya bisa masuk, tapi nggak harus motivator tok ya. Kalau motivator tok itu nanti jatuhnya psikolog ya. Loh, ini merahnya turun ke atas, salah lagi. Ini ke bawah bener yang ini ya. Gini. Oke. Kemudian komunikasi. Teman kamu ini kekuatannya di komunikasi. Nah, jadi cocok juga kalau mau jadi dokter. Kenapa? Karena dokter itu harus bisa komunikasi. Jangan dokter yang diem aja ya. Nanti takut pasiennya. Gitu, ya. Kemudian teman kamu juga punya bakat mempelajari hal yang baru. Jadi suka belajar. Ini dokter penting banget ya. Dia harus belajar terus ya gitu. Tapi yang kebetulan aja di sini teman kamu nggak menulis sebagai yang paling dibutuhkan ya. Mungkin butuh juga karena kan kalau mau jadi spesialis tuh harus selesai dulu dokter umumnya. Selama bertahun-tahun itu masih tambah lagi habis koas, terus termuda itu ya, habis itu ambil spesialis. Nah, spesialis itu kan belajar lagi. Kalau nggak kuat bisa stres, harus punya bakat suka belajar gitu ya. Udah pernah cerita belum? Dulu tuh pernah Ustazah punya wali murid ya, dia itu dokter. Maksudnya Madiun kalau nggak salah. Nah, kemudian cerita-cerita berkembang, Ustazah tanya kabar, wah udah nggak jadi dokter lagi, kenapa dia berhenti? Nah gitu, kenapa? Katanya teman saya, dia ambil spesialis. Kebetulan teman Ustazah yang dokter itu perempuan, dia ambil spesialisnya apa anak-anak? Ada yang bisa nebak nggak? Gigi. Gigi, bukan itu yang Ustazah ceritain lah, itu udah pernah ya. Apa ya? Oh, berarti belum pernah cerita, Ustazah, berarti benar. Belum. Dia ambil spesialisnya bedah. Masya Allah. Perempuan, Masya Allah. Memang benar-benar berat ya untuk beberapa perempuan, tapi ada juga yang bisa. Spesialisnya bedah. Ya, emosi perempuan memang lumayan ya. Tadi itu berat sekali. Dan ternyata di perjalanan dia tidak kuat. Urusan belajarnya mungkin ya, jadi harus intens ya. Belum lagi mungkin dia udah menikah, udah punya anak. Jadi banyak perhatian yang harus dia berikan. Jadi dia terbagi-bagi mungkin begitu. Intinya dia tidak kuat. Kemudian apa yang terjadi teman-teman? Teman saya ini stres. Tahu nggak stres? Tahu. Apa? Sebentar pusing-pusing begitu. Ternyata lebih dari itu teman-teman, stresnya stres berat. Stres beratnya itu sampai agak ke gila ya, agak ke gila. Naudzubillahi min dzalik ya. Minta doanya ya. Saya belum tahu kabarnya untuk sekarang, kan udah belasan tahun ya saya tidak ketemu lagi. Insya Allah udah sembuh, amin. Nah seperti itu ya. Jadi ke arah sana. Nah itu kan berat gitu. Jadi kalau kamu berat banget, jangan itu belajar yang spesialis yang berat ya gitu ya. Oke,
Itu ya contoh-contoh. Jadi kenapa penting sekali kita mempelajari kekuatan diri supaya kita itu enggak salah langkah gitu ya. Kemudian nih ada yang kekuatan teman kamu melayani orang lain. Wow, bisa ada kasih lingkaran. Lingkaran itu maksudnya bintang. Ini kekuatan yang cocok juga dengan yang dibutuhkan oleh dokter. Melayani. Nah, dokter harus bisa melayani. Kalau pasien tuh butuhnya memang dilayani gitu. Ya, jadi cocok nih. Udah punya kekuatan 3 hal yang juga dibutuhkan oleh dokter. Ya, terutama mempelajari hal yang baru ini memang penting ya. Harusnya nanti di sini ditambahin ya Mbak ya. Ini Mbak ini kalau nggak salah ini tulisannya kayak gini ini. Nah, yang punya ya, yang merasa punya, melihat Ustazah nerangkan ini, mendengarkan, nanti ditambahin di buku B kamu ya. Yang diperlukan dokter yang pertama sekali juga di sini senang belajar ya, masukkan. Karena memang itu penting. Kemudian kekuatan temanmu nih, dia menuliskan ada lagi intuisi memilih jalan. Jadi kayak apa namanya, mudah dapat pangsit gitu kali ya. Dapat hidayah, dapat inayah gitu. Jadi mudah bisa cepat memutuskan sesuatu. Nah, itu dokter memang begitu juga ya, apalagi kalau dokter anestesi kalau banyak pikiran, salah ngasih biusnya berapa itu nanti takarannya salah itu nanti bisa koit. Oke, bagus. Nah, di sini berarti mungkin apa yang disebut ya? Itu ya. Tapi kalau tadi udah kita bahas yang di sini ya, menjaga keamanan ini mungkin pada psikolog yang ini. Ya kalau dokter mungkin ini sama menjaga keamanan ini masih bisa juga sih. Tapi yang ke bawah ya, komunikator, motivator juga yang bawah. Caretaker, server, belajar terus, intuisi ini juga boleh dimasukkan. Oke. Secara umum, kesimpulan awal ya, teman kamu yang mempunyai cita-cita jadi dokter ataupun psikolog ini layak ya nanti ngambil jurusan itu di kemudian hari. Kalaupun toh kamu nggak bisa ngambil di UMPTN ya, di PTN negeri nanti, kamu nggak apa-apa ambil yang di swasta. Kenapa? Bakat kamu ada soalnya ya. Tinggal biayanya aja nanti harus disesuaikan. Jangan memaksakan diri kalau nggak bisa ya. Paling terburuknya guru ya, guru bisa, tapi kamu masih bisa kok ngajar dokter atau psikolog, cari beasiswa kalau biaya nggak ada. Oke, sekarang kita menuju kesimpulan kedua. Kita bahas di kelemahan. Kamu harus tahu kelemahan diri kamu. Ternyata kamu menuliskan di sini tidak punya empati. Nah, ini bahaya. Kenapa? Kalau dokter harus punya empati dong. Nah, itu harus penting. Makanya ini kayak sudah bikin bom, jangan sampai ini merusak yang kekuatan-kekuatan baik kamu ini tadi ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Tidak. Enggak, oke. Tidak, Jadi udah paham ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, seru banget. Jadi kalian jangan lupa kerjakan tetap terus tugas-tugas Ustazah, tugas-tugas BK yang nanti menggiring kalian untuk mengenali diri kamu sendiri, nanti juga supaya SMA kamu pemilihan sekolahnya segera kamu tentukan ya. Ini sudah pada mulai daftar-daftar loh ya, yang apa namanya swasta, terutama yang swasta. Jalur prestasi pada mulai dibuka dan ada juga yang udah mulai ditutup ya sebagian. Nah, tinggal reguler nanti. Biasanya November Desember pun udah dibuka reguler itu ya. Baik yang sekolah swasta biasa maupun yang umum yang boarding. Nah, hati-hati jangan sampai kamu kelewatan tanggal informasinya ya. Nanti insya Allah pekan depan Ustazah akan bahas yang ini. Ini ya. Karena waktunya terbatas, Ustazah tidak bahas dulu ya. Yang ini yang laki-laki ya. Yang ini tadi yang perempuan. Oke, stop dulu. Ustazah pengen lihat wajah kamu lagi. Wah, masih online semuanya. Sip. Mana videonya? Ya. Oke.
Ada yang bisa menjawab Ustazah? Teman-teman, apakah ada yang sudah daftar sekolah SMA-nya? Yang di swasta mungkin? Belum. Oh, ada? Saya, Oh, belum. Siapa? Saya itu siapa? Sipa. Di Syifa. Siva. Siva daftar kemana, Dok? Ar-Rahmah Putri, Us. Oh, Aroma Putri. Malang ya? Ya, Oh, ada. Udah buka. Itu apa? Jalur prestasi apa reguler kok udah buka? nggak tahu. Aku cuma ikut ibu-ibu Oh, terus. tapi udah buka. Ya. Kemarin sudah tes. Oh, gitu. Oke. Teman-teman yang pengen ke boarding boleh segera japri Ustadzah ya. Nanti kalau di GC nanti terbatas komunikasinya ya. Japri aja Ustadzah. Ustadzah kalau konsultasi dalam seminggu ini tuh ada pendaftaran ini. Aku pengen ikut. Kira-kira yang bagaimana gitu ya. Kalian baik putra maupun putri bisa japri Ustadzah. Kenapa? Karena banyak faktor yang harus disesuaikan gitu ya. Nah, kalian semua kan udah besar-besar ya. Jadi harus memperhatikan faktor-faktor itu supaya pemilihan SMA-nya tepat gitu. Apa aja Ustazah faktornya? Satu, kesesuaian kamu dengan kondisi kesesuaian itu dengan kondisi kamu gitu ya. Kemudian kesesuaian sekolah itu dengan kondisi ekonomi keluarga gitu ya. Kemudian yang ketiga, kesesuaian antara keinginan kamu dengan orang tua gitu ya. Jangan sampai keinginan kita itu bertolak belakang dengan keinginan orang tua juga. Nanti kamu nggak dapat ridhonya gitu. Kan belajar itu nyari ilmu, tapi juga nyari ridho orang tua. Nah, jangan sampai nggak dapat ridho orang tua. Misalnya apa sih Ustazah? Saya begini nih, kamu pengen sekolah jauh di luar negeri, tapi orang tua nggak mengizinkan gitu kan? Wah jangan, orang tua belum bisa berpisah sama kamu jauh, jangan maksain gitu. Kalau orang tua pengennya kamu yang deket-deket dulu, manut dulu lah. Nah, nanti kuliah pasti kamu jauh-jauh ya. Contoh ini contoh yang misalnya pengen jauh gitu ya. Nah, jangan dulu. Kenapa? Bisa jadi orang tua masih membutuhkan kehadiranmu. Orang tua kita itu umurnya belum tentu, masih panjang ya. Kita doakan panjang umur semua ya. Amin. Jadi kamu berbaik-baiklah dengan orang tua supaya dapat ridho orang tua. Kenapa? Ridho orang tua itu bukan karena kamu belajar tinggi aja, tetapi karena baiknya kita sama orang tua. Nah nanti ketika kita menghadap Allah, orang tua ditanya, iya aku ridho dengan anakku, maka surga untuk kita ya. Emang ada Ustazah anak yang belajar rajin terus nggak masuk surga karena nggak dapat ridho orang tuanya. Iya, itu kan menghalangi. Ya, apa sih yang kita cari? Ya, yang kita cari adalah surganya. Pas jam 10. Ustazah cukupkan ceramahnya. Ya, teman-teman, sekali lagi Ustazah akhiri dengan mau menyampaikan ke kalian yang sudah mulai pilih sekolah, tolong japri Ustazah, kalian manfaatkan konsultasi dengan BK ya. Belum lagi nanti Ustazah harus mengisi rekomendasi, surat rekomendasi BK untuk kalian yang jalur-jalur khusus. Nah, nanti Ustazah biar bisa tanda tangan, karena kamu udah melakukan konsultasi. Kalau nggak pernah konsultasi, nanti mepet-mepet seadanya. Ya, seadanya itu nggak enak, yo. Enak yang enak aja, ya. Oke, jazakumullah khairan katsir. Sehat selalu untuk semuanya. Ustazah mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Titi. Nah, itu sudah dibuka ya jalur konselingnya yang mau melanjutkan ke sekolah mana. Itu benar-benar difikirkan, dipertimbangkan, tanya ke Ustazah Titi, tanya ke wali kelasnya. Ya, kemarin Mbak Siva sudah sepertinya kemarin itu 2 orang ya Mbak Siva. Mbak Siva sama siapa kemarin ya? Mbak Lioni yang ke Ar-Rahmah. Ya, sama Lioni.
Oh iya, semoga yang dicita-citakan terkabul ya. Sekolah di Arama ya. Amin. Amin. Baik, kita tes coba. Tadi Mbak Sabrina sudah ndak error? Assalamualaikum. Sudah, Bu. Oh, Waalaikumsalam. sudah. Alhamdulillah. Tadi siapa lagi ya, Tat? Mas Gatan. Mas Gatan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, mana ini videonya? Sudah dibuka videonya? Gatan. Nge-lag, Bu. Oh, nge-lag. Oke, Assalamualaikum Mas Beneran, Pandu. Ini pakai Mas HP-nya Mama. Oh, Nggak pakai. kedengeran gitu, Bu. Nggak kedengeran? Iya. Dari yang mana yang nggak kedengeran? Saya apa dari Ustazah Titi tadi? Apa, Bu? Yang nggak kedengeran dari tadi, dari Ustazah Titi apa dari Ustadz Syam? Banyak, Bu. Banyak. Dari tadi berarti nggak Maksudnya kayak kedengeran. nol gitu, Bu. Ya, oke. Tapi bisa mengikuti ya pembelajarannya hari ini. Yang tadi sudah berapa pelajaran toh? Benar, Bu? Astaga. Sudah berapa pelajaran? Oh, 2, Pelajaran- Bu. Oh, 2. Bisa mengikuti tapi ya. Sama nggak dengar pakai earphone. Nah, Kan nggak denger, Bu. Nggak ada suaranya dari sana. Oh ya Allah. tadi sampean nggak dengar apa-apa, Mas? Enggak, cuma ada part-part yang nggak ada suaranya gitu loh. Oh, Nggak terus. nggak terus, terputus-putus. Berarti nggak dapat apa-apa lah dari tadi. Dapatnya apa coba? Ustadz Syam tadi menyampaikan apa, Mas? Apa, Bu? Ustadz Syam tadi menyampaikan apa? Lah ini patah-patah, Bu. Yang patah-patah. Nah, Bu Titi katanya goyang wata-wata itu. Berarti nggak dapat apa-apa dari tadi? Apa yang didapat coba Mas Gatan? Apa yang didapat dari pembelajaran 2 pelajaran tadi? Kalau Bu Titik tadi menjelaskan kalau yang mau konsultasi untuk boarding silakan konsultasi ke Ustazah Titi. Ya. Terus? Kalau Pak Syam apa ya, Bu? Pokoknya aku dengar itu, Bu. Bahas cerita yang soal kemarin itu loh, Bu. Oh, Mas Gatan sudah ngerjakan? Oh, jelas sudah. Alhamdulillah, oke, bagus. Berarti sudah paham ya tadi penjelasannya? Nggak paham juga? Apa, Bu? Oh, ya ampun. Oke, nanti bisa konsultasi yang tadi kelewat-kelewat nggak paham, langsung ke GC atau Japri Ustadz Syam atau Ustazah Titi. Sekarang juga masih nggak jelas, gimana kalau mau pembelajaran Ustazah Lutfi, nanti kamu nggak jelas. Pakai headset punya? Punya Nah, headset ini sudah punya? pakai, Bu. Sudah pakai tapi masih putus-putus. Kayak videonya ada suaranya, terus nggak ada, terus ada, terus nggak ada. Terus. Kamu pusing nggak, Mas? Ya sabar, Bu. Oh, sabar. Alhamdulillah. Nah, gitu. Itu pelajarannya. Sabar. Dan Soalnya di ikhlas. sini hujan, Bu. Oh, hujan ya. Sudah keluar Ini rumah? lag. Pakai paket data apa WiFi? Paket, Bu. Ya, keluar rumah. Tapi nggak deras kan hujannya? Enggak, Yes, baru terang. Oh, ya, keluar rumah biar sinyalnya bagus. Oke, sekarang ganti ya. Ganti Mas Gebin. Assalamualaikum Mas Gebin.
Nah, Mas Kevin? Enggak ada. 1, 2, 3. Oke, enggak ada Ustaz Yudi, Mas Kevin. Mbak Kana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Oke, Mbak Liani. Assalamualaikum. Mbak Liani. 1, 2, 3. Oke. Bisa kita mulai pembelajarannya hari ini. Kita lanjutkan ya, bahas sedikit tentang apa kemarin yang terakhir. Yang masih ada yang perlu ditanyakan tentang bioteknologi. Teknologi ramah Apa Mas Farhan? Apa teknologi itu? ramah lingkungan kan, Bu? Iya, salah satunya. Enggak, sebelumnya teknologi ramah lingkungan kan kemarin kita belajarnya bioteknologi. Ada yang masih ditanyakan apa perlu, ada yang enggak paham yang mana, apa sudah paham semuanya, baca sendiri. Saya sudah paham semuanya, Ustazah. Kan tinggal baca. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah semuanya? Ya, pasti belum semua. Oke, pasti belum semuanya. Cuma Baik. dibaca. Terima kasih. Perlu dibahas lagi nggak? Iya, Bu. Sedikit. Ya, perlu. Us. Oke. Kita bahas ya. Sudah terlihat? Sudah. Oke, bioteknologi. Apa itu bioteknologi? Itu ada 3 kata di situ. Bio Mm-mm. dan teknologi. Mm-mm. Tekno itu dari teknologi, loginya itu dari logos. Jadi ada 3, bio, tekno, sama logi. Apa Logos. itu berarti? Logos itu ilmu. Kalau kita belajar tentang bioteknologi, berarti kita belajar tentang ini. Ilmu Heeh. cara untuk memudahkan manusia, makhluk hidup. Ya. Dengan menggunakan apa? Organisme. Dengan menggunakan organisme untuk menghasilkan Sebuah produk. Oke, pinter. Bionya itu kan makhluk hidup. Makhluk hidup itu adalah organisme atau bagian dari organisme. Tidak utuh makhluk hidup atau organisme itu, bisa bagiannya saja. Digunakan untuk apa? Menghasilkan berupa barang atau jasa yang digunakan untuk mensejahterakan kehidupan manusia. Gitu, membantu manusia. Itu intinya bioteknologi itu. Oke, nah jadi kalau belajar bioteknologi itu cabang ilmunya itu banyak. Ada mikrobiologi, biokimia, ada genetika, teknik kimia, biologi sel, dan biologi molekuler. Apa itu ya? Ya. Ada yang sudah tahu? Belum. Belum, nggak apa-apa. Paling enggak sudah mendengar sekarang ya. Baik, jadi ilmu-ilmu ini nanti ketika nanti kalian, oh saya SMA-nya mau ambil IPA gitu, kemudian terus kuliah saya mau ambil jurusan biologi, lah di dalam biologi itu ada sub-subnya lagi nanti, ada mikrobiologi sendiri, ada kelas biokimia sendiri, genetika, sampai biologi molekuler. Itu cabangnya biologi, ilmu biologi. Oke, sudah. Sekarang coba kita isi, ada titik-titik itu berarti harus diisi ya. Kalau kita kemarin sudah membaca bioteknologi itu kan ada 2 ya, konvensional sama modern. Nah, apa bedanya coba diisi titik-titik yang pertama, siapa sebutkan nama? Yumna. Ciri yang utama konvensional. Oke, Mbak Yumna. Ciri yang utama konvensional itu apa? Pembuatannya itu sederhana. Oke,
tekniknya sederhana. Kemudian kalau di modern berarti sama? Pakai alat yang canggih. Oke, memakai alat canggih. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua. Ciri yang kedua. Siapa mau menambahi? Dicatat sama Bu. Tadi Yumna yang pertama. Oke, yang kedua? Tiara. Oke, Mbak Tiara. Apa Mbak Tiara? Kalau konvensional itu, yang caranya itu kalau konvensional masih sesuai tradisi gitu loh. Apa namanya? Caranya? Kayak masih sesuai tradisi yang ada gitu loh. Ya, ini tadi Belum saya sesuai, ganti ya, alatnya belum secara sesuai. ilmiah. Caranya belum ilmiah. Ya, belum Caranya menggunakan dasar yang ilmiah gitu, masih sesuai tradisinya. ya, atau caranya itu sederhana. Ya. Ya. Kalau yang modern itu sudah penelitian menggunakan ilmiah dengan penelitian apa namanya? Gak bisa menjelaskan. Gimana harus bisa menjelaskan? Menggunakan dasar ilmiah itu loh dengan penelitian untuk mengembangkan gitu loh. Penelitian dengan mengembangkan. Oke, caranya ilmiah dengan penelitian. Pinter. Benar, jadi dengan cara sederhana seadanya, yang satu sudah dilakukan penelitian untuk pengembangan. Itu cara. Yang pertama tadi alat, yang kedua caranya, yang ketiga apa cirinya? Aska, Us. Aska, oke Mbak Aska. Apa Mbak Aska? Yang konvensional itu konsepnya itu pakai cara fermentasi. Terus kalau modern itu konsepnya pakai rekayasa genetika. Pinter. Oke. Jadi ada rekayasa genetika. Apa itu ya? Ini nggak apa-apa dijadikan ketiga. Cara sederhana itu kalau konvensional dengan fermentasi. Sedangkan modern ilmiah itu dengan adanya rekayasa genetika. Kemudian yang keempat, hasilnya gimana? Kalau konvensional sama modern, bedanya di hasilnya nanti gimana? Sudah pakainya alat sederhana, caranya sederhana dengan fermentasi. Hasil yang dihasilkan bagaimana? Ganti, ayo. Beda. Hasilnya? Ayo, kan sudah membaca kemarin. Hasilnya apa? Saya tidak menemukannya. Saya belum menemukan. Yang sudah menemukan hasilnya bagaimana kalau konvensional, bagaimana kalau modern? Yuk, Mas. Mas Fian mungkin. Mas Fian sudah menemukan? Belum. Belum. Oke. Yang lainnya ayo. Hasil. Oke, Mbak Farah. Kalau yang konvensional itu harganya relatif lebih murah dibanding yang modern. Oke, sekarang dari harga. Kalau konvensional, harga murah atau biaya murah? Iya. Kalau modern? Itu harganya lebih mahal. Kenapa? Soalnya sudah dari fase pembuatannya itu lebih kelihatan yang modern gitu loh. Ya, dilihat dari alatnya saja sudah pakai canggih, ya kan? Oke, terima kasih. Ayo, ada lagi? Tadi hasilnya bagaimana sih? Hasil yang konvensional hasilnya kira-kira dengan alat sederhana sama alat yang canggih, proses pembuatan tidak berbeda jauh.
Yakin? Saya pengen jawab lagi. Ya, silahkan. Kalau hasil konvensional itu rata-rata nggak bisa diubah sesuai kemauannya sendiri. Kalau pakai modern bisa memakai rekayasa genetika, jadi bisa sesuai kemampuannya sendiri gitu. Kemauannya, ya. Benar, itu pinter juga. Satu, hasilnya ketika konvensional itu tidak bisa diprediksi hasilnya akan sesuai dengan kemauan kita apa enggak. Pengennya hasilnya bagus, tapi ada kemungkinan gagal apa enggak? Gagal, ada. Ketika modern juga gitu, tapi lebih diminimalisir karena menggunakan alat yang canggih, jadi lebih keberhasilannya lebih tinggi. Itu. Kemudian dengan jumlahnya, kira-kira gimana? Ketika menggunakan alat yang canggih, jumlahnya hasilnya lebih gimana? Lebih banyak. Lebih banyak. Iya, lebih banyak waktunya. Waktunya Hasil. lebih Lebih persingkat sedikit, waktu. Pendek. tapi hasilnya banyak. Iya, pintar. Ketika modern membutuhkan waktu yang lebih singkat dengan hasil yang banyak. Sedangkan konvensional waktunya cenderung lebih lama dengan hasil yang sedikit. Itu perbedaannya. Oke, sudah dicatat sendiri-sendiri ya? Baik, kita lanjutkan. Nanti dilanjutkan lagi nih. Oke, kita lanjutkan ini. Sebutkan contohnya. Penggunaan bioteknologi konvensional. Apa sih contohnya penggunaan biologi konvensional di bidang apa? Tempe, Tangan. Terus? Apalagi? Sudah. Pertanian. Oke, kita lihat ya di intip slide selanjutnya. Nah, ini salah satunya sering dimakan. Yes. Siapa yang nggak pernah makan tempe? Nggak suka tempe dan nggak pernah makan tempe? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Jadi tempe itu sangat bergizi, jadi harus suka dengan tempe. Makanan khas Indonesia, tempe. Tempe itu juga hasil dari bioteknologi loh ya. Itu yang konvensional. Kenapa kok dia itu hasil dari bioteknologi? Karena dia difermentasi. Karena menggunakan karena menggunakan teknik fermentasi. Teknik fermentasi dengan bantuan ragi dan bakteri. Oke, Jamur. apa bakteri? Jamur. 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 Ayo, bedanya apa? Jamur. Iya. Kalau kita tempe itu asalnya dari apa? Kedelai. Kedelai. Oke, dari kedelai. Kok bisa jadi tempe? Karena ada penambahan ragi tempe yang namanya itu. Ada 4 itu. Tapi yang sering muncul adalah Rhizopus oryzae. Iya. Jadi penambahan organisme inilah yang dicampur dengan kedelai. Ya, ini proses pembuatannya. Dicuci, direndam 3 jam, dibuang kulitnya, kemudian dikukus, didinginkan, kemudian baru dikasih tambahan ragi, dibungkus, kemudian diberi lubang, didiamkan bisa 1 sampai 3 hari. Itu. Jadi tempe tergantung teksturnya nanti ya. Nah, seperti ini contohnya. Itu contoh dari bioteknologi konvensional. Perlu biaya yang mahal, alat yang canggih? Tidak. Kalau yang seperti ini langsung menggunakan organisme atau bagian dari organisme? Langsung menggunakan organisme. Iya, langsung menggunakan organismenya. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Tape. Pernah makan kan? Pernah. Ya. Kalau ini
Dikasih apa kok jadi bioteknologi? Organismenya apa? Dikasih ragi. Ragi. Raginya namanya, iya, di dalam ragi itu ada organisme namanya apa? Jamur. Raginya apa? Ada Aspergillus sp. Aspergillus, kemudian Saccharomyces. Saccharomyces. Iya, Saccharomyces cerevisiae. Nah, itu jadi aceti. Acetobacter aceti. Nah, penggunaan organisme itulah kan jadi bisa tape itu masih kamu bilangnya itu singkong, ketela pohon, atau itu tape? Tape. Itu sudah dikasih tape. Beda dengan singkong biasa? Beda. Beda. Jadi produknya sudah sama apa beda? Beda. Beda. Sama dengan tempe tadi, menghasilkan masih kedelai, disebut kedelai atau tempe? Tempe. Beda produknya kan? Iya. Untuk apa tujuannya? Kenapa kok dari kedelai dia dijadikan tempe, tape dari apa singkong kok jadi tape? Kira-kira ada manfaatnya enggak? Ada. Apa? Biar kita enggak bosan Biar makanya enggak itu bosan. telanya cuma digodok aja. Oh iya gitu, pintar. Yang jadi tape. Pintar. Ada yang lain? Kalau dilihat dari kandungan gizinya, beda apa sama? Beda. Beda, pintar beda. Iya, kenapa? Kenapa beda? Karena dia sudah melalui proses. Karena mengalami proses fermentasi. Si pinter, karena ada proses fermentasi itulah yang menyebabkan dia jadi beda nanti kandungannya. Ya, menghasilkan produk yang baru, beda. Kalau seumpama makan kedelai sama makan tempe, kira-kira menurut kalian lebih besar kandungan gizinya yang mana? Tempe. Yakin? Kedelai. Tempe enggak digoreng. Tempe enggak digoreng, oke. Sama kedelai aja, enggak digoreng. Enggak digoreng. Ketawa. Ya. Oke. Ya udah, kalau enggak biar bisa ini satunya tempe rebus sama kedelai rebus, gitu aja perbandingannya. Oke, itu gimana? Beda apa sama kandungannya? Beda. Harus dibuktikan. Kamu itu harus beda. Apa buktinya? Mana? Tugas. Karena yang pertama kedelainya itu masih alami, yang satunya kan sudah proses fermentasi. Bisa jadi kandungannya bertambah, berkurang. Oh, bisa jadi. Kira-kira menurutmu bertambah atau berkurang? Bertambah sih. Aku pernah tahu gitu. Oh ya, oke. Yang lainnya silahkan nanti berliterasi, mencari literatur. Gimana toh? Kan harus, kan itu makanan yang kalian makan sehari-hari kan? Iya. Nah, siapa tahu loh, ternyata itu nggak berguna apa yang aku makan gitu. Kan biar tahu ya kan, tempe, oh ternyata ini berguna banget, aku mau setiap hari makan tempe. Ya, dicari ya. Iya. Oke, ditunggu nanti jawabannya. Kira-kira kandungannya gimana tempe sama kedelai biasa atau singkong biasa dengan tape? Kira-kira tubuh itu lebih mudah mencerna yang mana sih? Kemudian kandungannya protein, karbohidrat, gula, vitamin lebih tinggi yang mana kandungannya? Ya, kita lanjutkan. Sekarang yang ini. Kecap juga sama dari kedelai. Nah, pakainya organismenya yang berbeda, prosesnya juga berbeda tapi pakai Aspergillus oryzae atau Aspergillus apa satunya selain oryzae, kecap? Ayo. Aspergillus oryzae, dan Venti. Iya, pintar. Kalau dulu, zaman dulu,
sebelum pandemi kakak kelas kalian itu menghafalkan semua organisme itu ya, nama-nama asing yang indah itu dicatat, semua dihafalkan. Sekarang enggak, Lutfi enggak minta kalian untuk menghafalkan, cukup dikenal saja, tahu, oh ini. Terus kalau baca juga orizae, jangan gitu. Gaya ngono. Ya, kalau bahasa Inggris, jadi enggak usah dihafalkan, cukup kalian tahu bedanya, tahu oh ini toh, gitu aja. Konsepnya seperti ini. Nggak harus dihafalkan ya. Kalau di AKM nggak akan keluar juga. Ya, tapi perlu nggak kalian tahu? Perlu diketahui nggak? Untuk apa? Kenapa kok perlu? Untuk pengetahuan. Untuk pengetahuan. Nanti dicoba kalau gitu. Kalau perlu nggak ya? Kalau nggak perlu, coba nanti. Tugasnya minggu depan adalah membuat tempe atau tape di rumah. Tape aja wis aku. Oke, opsi itu. Lanjut. Yogurt. Ini kalau olahan susu. Ini juga masih konvensional pembuatan yogurt. Pasti pernah minum yogurt semua? Pernah. Ya. Siapa yang enggak? Siapa? Enggak doyan? Enggak pernah. Enggak pernah. Coba nanti ya, dicoba ya. Yakult. Yakult itu juga sama, itu yogurt juga. Ada susu yang dipasteurisasi. Pasti pernah dengar ini kata. Pasteurisasi itu apa? Ada yang tahu? Duh, waktunya habis ini. Pasteurisasi apa? 1, 2, 3. Nggak tahu, bacanya itu kurang banyak ini kalian, ya Allah. Ayo, ada buku, ada Mbah Google yang siap menerima pertanyaan dari kalian. Nggak pernah dibuka. Ya, pasteurisasi silahkan nanti dibuka, dipelajari yang lainnya. Masih ada banyak ini. Modern itu ada rekayasa genetika itu apa sih? Yang asing-asing seperti itu dimunculkan rasa ingin tahunya, dimunculkan rasa penasarannya sehingga kalian mencari tahu. Jangan ketika ada pembelajaran baru ditanya nggak tahu, ya sudah diam aja. Nggak akan berkembang kalau seperti itu, ya. Jangan disuruh untuk menunggu tugas, membaca literatur, membaca artikel, membaca buku, mencari apa yang di sekitarnya itu harus dimunculkan mulai dari sekarang. Jangan I don't care, wes bohlah, sembarang lah, terserahlah gitu. Gak boleh seperti itu ya. Generasi emas itu generasi yang rasa ingin tahunya tinggi, rasa mencari tahunya itu tinggi, terus diaplikasikan. Oke? Selamat belajar, sampai ketemu minggu depan. Harus selalu semangat, kelas 9, tugas-tugasnya. Ayo sekarang, tadi dapat laporan dari para ustadz-ustadzahnya. Kelas 9, enggak malah rajin, tapi malah tugasnya banyak bolongnya. Padahal minggu kemarin, kalian libur kan, kosong kan, tugasnya juga masih sama 2 minggu yang lalu. Ya kan? Lu harus bilang gimana? Alhamdulillah atau astagfirullah? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ini harus tambah semangat lagi ya. Bismillah. Bismillah. Semoga dapat hidayah. Bismillah. Amin. Ya, amin. Sudah ditunggu Ustadz Yudi ini. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz Yudi. Ya, matur nuwun Ustazah Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya ini tadi masih seru ini. Boleh dilanjutkan. Bahasa Jawa nggak banyak-banyak sebenarnya. Enggak, Ustazah mau tambah lagi? Boleh 10 menit lagi, boleh? Iya, boleh. Ya. Oh iya, boleh. Nah, itu sepakat ini. Silakan. Mau dipakai dulu karena memang sepertinya penting dan asik tadi ya. Silakan, nanti saya nggak banyak-banyak saja.
Baik, Monggo dilanjut dilanjut lagi ya. aja. Oh, ya, monggo nggih nggih. Iya, Us. Oke, Siap. sampai mana tadi ya? Saya lupa. Yogurt. Keju. Oh, Yang yogurt. Ya. Ah, Yogurt. Oke. Yogurt ini olahan dari susu. Jadi bahan utamanya adalah susu. Susu. Iya. Kan susu sudah banyak gizinya. Kenapa harus diolah? Ayo. Kan kalau tadi sebenarnya kan produknya itu untuk memenuhi kebutuhan manusia kan? Iya. Tadi Iya. teknologi. Nah, kalau susu kira-kira ketika dijadikan yogurt masih sama apa beda fungsinya Berbeda. atau kandungannya? Ya, berbeda. Berbeda. Iya, berbeda. Apa bedanya? Bentuknya. Teksturnya sudah berbeda. Oke, pertama tekstur. Tekstur ya, bentuknya itu ya, sama ya tekstur dan bentuk. Iya. Kemudian Rasa. Kandungannya. Iya, rasa. Dan Rasanya lebih asam-asam. tadi ada Mas siapa ya? Mas siapa yang jawab? Manfaatnya gimana, Bu? Kandungan deh. Manfaatnya gimana? Oh, manfaatnya. Manfaatnya gimana? Beda apa sama? Tadi ada yang jawab beda. Beda. Bapaknya. Ya. Beda dong. Gimana bedanya? Itu Masa karena harus cari tahu juga sama Bu Lutfi? Ayo, cari tahu sendirilah. Ya? Kalau Gimana? Coba kita diskusi apa? Menurut kalian gimana? beda. Bedanya gimana? Kalau kalian pernah baca nggak di kemasannya Yakult? Pasti ada tulisannya toh itu komposisi Iya, ada bakteri apa itu? Bakteri apa kalau di Yakult? Lupa. Minumnya tuh tiap hari. Apa itu? Itu bakteri baik. Apa? Iya. Oh, bakterinya baik. Berarti bakteri itu tidak selamanya jahat ya? Iya. Ada yang baik juga. Tekanan darah. Bisa dijinakkan. Bisa dijinakkan. Apa tadi yang darah-darah? Kayaknya Bu Lutfi dengar darah-darah apa tadi? Yogurt bisa menurunkan tekanan darah. Oh, bisa menurunkan tekanan darah? Serius? Bisa, Bu. Bisa. Selain itu, fungsi utamanya itu apa? Pencernaan. Menyehatkan sistem pencernaan. Pencernaan organ pencernaan. Organ pencernaan di mananya? Kan ada banyak. Dalam Ayo kalau belajar kemarin itu. Dalam lambung dan usus. Lambung dan usus. Orang bilang cintai ususmu kok lambung. Iya, usus. Cintai lambungmu apa ada gitu iklannya. Cintai ususmu. Usus. Bentar, sekarang belum ditanya lagi. Yakult tiap hari. Iya, itu iklannya. Usus itu ada dua kan? Iya. Usus apa? Usus apa? Usus halus dan usus besar. Usus besar, usus kecil. Halus dan besar. Usus besar dan usus halus. Halus. Nah, kalau yogurt ini bantunya di usus halus apa usus besar? Halus. Usus halus. Usus Halus. Lah kenapa kok di usus halus? Gambarnya gitu, biasanya di iklan. Iya, sebenarnya yang harus kalian tahu itu adalah tempatnya. Kalau di usus kandungannya, kalau di Yakult itu apa tadi? Lactobacillus casei, iya kan? Lacto. Iya. Ada casei-nya, ada ininya. Ini loh. Kalau di yogurt yang biasa itu menambahkannya itu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Lakto itu dari kata laktat. Laktat itu adalah susu.
Bacillus itu adalah bakterinya. Bakteri susu. Jadi bakteri susu, bakteri yang digunakan untuk mengolah susu itu menjadi yogurt. Namanya Lactobacillus bulgaricus. Nah, sebelum dikasih bakteri ini harus dipasteurisasi. Kembali lagi tadi, pasteurisasi itu apa? Pengubahan struktur dengan suhu. Oh, udah searching ini tadi. Apa-apa, Mbak Aska? Pengubahan struktur dengan suhu. Untuk apa? Untuk apa ini? Bakteri. Memisahkan bakteri. Memisahkan bakteri atau apa ya? Pasteurisasi itu sama dengan pemanasan. Siapa yang sudah searching tadi? Jadi fungsinya untuk mematikan entah itu bakteri, entah itu jamur yang masuk ke susu. Kan ada kemungkinan susu yang dibuka atau ketika langsung diperah dari sapi itu ada kemungkinan dimasuki oleh bakteri, jamur, hamir, kapang apa enggak? Yang organisme-organisme pencemar itu enggak? Ada kan? Nah, itu lah ketika susu-susu dipasteurisasikan ada itu. Biasanya beli susu segar pasteurisasi. Jadi sudah mengalami proses pemanasan. Dipanaskan dulu. Iya, sehingga menjadi lebih steril. Ketika steril ditambahkan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Ada yang bisa menambahi selain ini, apalagi bakterinya? Ada Bifidobacteria. Bifidobacteria. Selain itu Lactobacillus casei. Ya, casei itu yang di Yakult itu. Casei. Lactobacillus Bifidobacteria. SP. Ya, sama. Oke, sudah ya. Dilanjut ya. Jadi ketika susu ada kandungannya bakteri-bakteri itu tadi enggak? Enggak ada. Kan enggak ada toh? Ya. Sekarang keju sama dari susu juga. Terus bedanya apa sama yogurt? Apa bedanya? Bakteri yang ditambahkan berbeda. Sama prosesnya. Oke, prosesnya berbeda juga. Bakterinya beda juga. Oke, nanti bisa dilihat di YouTube tambah banyak sekali. Bisa kalian searching bagaimana prosesnya ya. Oke. Ya. Lanjut sedikit tentang bioteknologi modern. Sebenarnya ada banyak ini. Silahkan nanti ini stimulus agar kalian itu nanti membaca ini semua ya. Jadi di bidang pertanian, di bidang kelautan, di bidang lingkungan, di bidang bioproses, di bidang kedokteran. Apa sih gunanya bioteknologi modern? Jadi lebih lebar lagi karena kalau tadi di konvensional itu lebih kebanyakan ke makanan karena prosesnya adalah fermentasi. Kalau modern itu sudah lebih maju lagi seiring dengan perkembangan zaman, alat-alat semakin canggih, ilmu juga semakin berkembang, kebutuhan manusia tidak terbatas. Ya. Iya. Iya, mengakui. Oke. Nah, bioteknologi berusaha untuk apa? Memenuhi, ya kan? Nah, prinsipnya yang paling utama itu ada rekayasa genetika ini. Apa ini rekayasa genetika? Ini nanti panjang penjelasannya, silahkan dibaca dulu sendiri, diulang-ulang. 1 kali nggak paham baca, 2 kali. 2 kali belum paham juga, 3 kali baca. 3 kali belum paham juga di murojaah sampai 4 kali, 5 kali, sampai nanti paham. Ya kan? Kan sudah terbiasa, sudah diajari kita itu ya. Ya, untuk memahamkan maka diulang, mengulang murojaah. Ya kan? Tidak hanya Al-Qur'annya, tapi bukunya juga. Oke? Nah, ada banyak nanti. Oke, sudah ya. Ini yang modern. Apakah ketika kalian melihat
buah-buah yang warnanya indah-indah, kemudian mulus tanpa cacat, biasanya di mana? Supermarket. Iya, harganya mahal nggak? Mahal. Tapi itu sebenarnya lebih aman apa enggak daripada yang di pasar yang enggak lecet-lecet itu? Enggak aman, yakin? Yakin. Iya. Apa buktinya? Karena dia pakai rekayasa genetika, bisa jadi itu gagal. Bisa jadi gagal. Oke, silahkan dicari buktinya. Kita bahas, kita diskusi lagi minggu depan. Ya. Oke, sudah ditunggu Ustaz Yudi. Oke, saya tutup kembali. Saya ucapkan salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Alhamdulillah, sepertinya seru sekali ya. Makanya tadi saya nggak tega kalau menghentikan begitu ya. Karena memang kalau urusan bioteknologi itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Ya, ibaratnya kalau anak TK itu seperti melihat sulapan begitu ya. Yang singkong yang keras tiba-tiba jadi empuk ya. Kemudian yang tidak ada rasanya tiba-tiba jadi manis. Nah, itu bagaimana kok kayak sulapan saja. Makanya itu sangat menarik bagi kita semuanya. Tentunya itu adalah hal yang patut kita syukuri. Allah menciptakan makhluk-makhluknya yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan untuk membantu kita untuk memenuhi kebutuhan kita semuanya. Gitu ya. Baik, Mbak, Mas sekalian, ini insya Allah jatahnya 15 menit ya. Ya, tidak masalah karena memang materinya tidak banyak. Ya, saya sengaja untuk bahasa Jawa ini kita sedikit saja. Yang penting tercapai apa yang menjadi target penyelesaian kita. Karena untuk kelas 9 ini untuk bahasa Jawa materinya itu sebenarnya lebih banyak kepada laporan, membuat pidato, membuat wawancara, dan itu semuanya kemarin sudah. Ya, tinggal laporan saja, nanti saya tunggu setelah momennya yang pas nanti kita akan belajar tentang laporan. Baik, mohon izin share screen untuk tugas yang terakhir berkaitan dengan bahasa Jawa, yaitu ukara camboran. Kalau dalam bahasa Indonesia ini mungkin belajar sama seperti bahasa Indonesia. Ukara camboran. Bahasa Jawa pertemuan yang pertama ini yang kita bahas adalah ukara camboran sajajar. Atau sebenarnya ini adalah kalimat majmuk sejajar atau kalimat majmuk setara. Ya, dalam bahasa Jawa sudah, dalam bahasa Indonesia mungkin sudah pernah, kita hanya mengulang saja. Sesuai dengan requestnya kemarin sudah ada transliterasinya di bawah. Ya. Ukara camboran sajajar yaiku ukara kang kedadean sakorong gotro utawa luwih. Dari gotro, dua kalimat atau dua bagian kalimat atau lebih. Bagian-bagian tersebut, gotro-gotro kasebut digabung utawa digandeng dadi siji nganggo tembung panggandeng. Ini digabung menjadi satu menggunakan kata hubung. Gotro kang ana ing ukara camboran sajajar wujud gotro inti kabeh. Jadi kebagian yang ada merupakan kalimat yang inti semuanya. Tembung panggandeng tuladane lan itu dalam bahasa Indonesia dan, karo itu dengan, nanging itu tetapi, dene sedangkan, lan sapanunggalane. Nah, untuk Mbak, Mas sekalian, ukara camboran sajajar ada kesulitan? Hilang semuanya. Insya Allah boten. Insya Allah boten. Mbak Yumna ada yang kesulitan Mbak Yumna? Nanging saya lupa. Nanging itu apa statusnya? Nanging, ya, nanging itu tetapi. Oh iya, nanging. Oh iya.
Nanging itu tetapi. Apa bedanya nanti kalau kita pakai nanging sama dene? Dene itu sedangkan. Nah, begini, oke, baik, terima kasih. Apa bedanya menggunakan dene dengan nanging? Tetapi kalau nanging atau tetapi itu lebih hubungannya adalah berlawanan, bertolak belakang. Sedangkan kalau dene itu bisa jadi sama atau ya bisa jadi tolak belakang juga. Ya. Tapi kalau jelas-jelas itu bertolak belakang menggunakan nanging. Kalau dene kan sedangkan itu kan bukan berlawanan, tidak berlawanan. Karena yang namanya sejajar berarti sama. Misalnya Yumna mangan soto. Nanging atau Yumna seneng soto. Nanging Siva seneng sate. Nah, itu sesuatu yang berlawanan. Ya, yang jelas berlawanan. Sedangkan dene itu bisa yang hampir mirip. Tapi ini lebih kepada biasanya ke aktivitas atau pekerjaan. Misalnya apa ya ini ya? Yumna mangan sate. Dene Siva ngombe teh misalnya. Jadi sebenarnya hampir bisa jadi mungkin nanti ketika dipakai bisa jadi hampir sama atau tidak salah. Tetapi kalau untuk yang sifatnya pertentangan jelas itu menggunakan nanging. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti di soal-soal berikutnya atau di latihan-latihan itu bisa lebih jelas lagi. Ya. Atau mungkin yang lain ada yang mau berpendapat? Yang lebih paham biasanya anggun atau apa ya? Anggun itu anak gunung kan biasanya bahasa Jawanya melipis semuanya. Ada yang anggun? Oh, Farah anggun apa angdes? Angdes. Oh, angdes. Kalau Faik angkot. Ya, mungkin seperti itu ya Mbak Yumna ya. Ya, mohon maaf kalau kurang memuaskan. Mudah-mudahan nanti di soal bisa lebih jelas lagi kalau ada latihan-latihan. Nah, ini contoh kalau ini dilakukan Bani mangan bakso, lan Doni mangan soto. Lan ini bisa jadi ketika kondisinya bersamaan. Ya, sedang dalam satu ruangan. Jadi sama-sama melakukan aktivitas. Ini pun juga pakai dene mungkin juga bisa. Ya. Bani mangan bakso, dene Doni mangan soto itu juga bisa. Tapi jangan pakai nanging. Bani mangan bakso, nanging Doni mangan soto. Nah, ini mungkin kurang pas. Seperti itu. Nah, seperti ini. Yang tadi nanging itu untuk perlawanan atau hal yang bertentangan. Ya. Sumantri awake kuru, nanging Gunawan awake lemu. Nah, nanging itu mungkin untuk membedakan antara antonim ya, lawan katanya itu menggunakan nanging. Sedangkan dene itu tidak harus atau tidak untuk yang berlawanan kata langsung seperti ini. Begitu. Entek, guys. Baik. Waktunya 5 menit. Untuk materi ini insya Allah nggak sulit ya? Ya,
Lumayan. Insya Allah nanti akan lumayan. Enggak usah. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di ukoro camboran majmuk. Itu berarti nanti apa itu? Ya nanti kita kalimat majmuk bertingkat. Nah, tadi sudah sekilas diingatkan oleh Ustadzah Titi, Ustadzah Lutfi. Ini mohon izin ya sekilas. Untuk tugas-tugasnya bagaimana? Sudah dikerjakan semua? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Baik. Seperti sepakatan kemarin untuk bahasa Jawa maupun fisika nanti ya. Kemarin sengaja saya buka tugas saya mulai awal. Awal itu dari pasca PTS sampai tugas terakhir. Berarti 3 itu linknya semuanya saya buka. Nanti setelah ini akan saya tutupi kembali karena kesempatannya sudah habis. Sehingga bagi yang belum mengerjakan, ya nanti mohon maaf nilainya sama seperti PTS kemarin, ala kadarnya ya seikhlasnya. Nah kemarin sudah kita berikan kesempatan untuk mengerjakan semaksimal mungkin, apalagi ada libur yang cukup panjang, ya mudah-mudahan tidak hanya huri-huri untuk mabar saja, untuk rekreasi tok, tapi lupa dengan tugasnya. Ya mengingatkan kembali Anda sudah kelas 9, agenda-agendanya sudah semakin banyak. Ya insya Allah nanti dipersiapkan, kita akan melakukan persiapan pramunakosah dan munakosahnya nanti November tanggal berapa munakosah? Ya lupa. 27, 28. 27, 28. 27, 28 apa 26? Supen kula us. Mboten kemutan nyuwun pangapunten. Wis gak apa-apa lah. Yang penting ingat di antara itu tanggal mungkin 27, 28 itu ya. Disiapkan baik-baik, berarti masih ada waktu kurang lebih 3 pekan itu disiapkan. Kemudian ya sebenarnya kita pengen merencanakan ada tes psikologi. Ini kapan Ustadzah Lutfi? Sudah deal atau belum waktunya? Oh belum, ya nanti kita segera siapkan untuk tes psikologi kelas 9. Dan ya siap-siap lagi. Nanti pramunakosah kita lanjutkan lagi persiapan AKM kita. Jadi mungkin harus siap-siap kalau waktu-waktu tertentu kita lanjutkan lagi AKM untuk mempertajam lagi AKM kita. Dan kalau tadi diingatkan Ustaz Lutfi, Streptococcus, Lactobacillus, kemudian apalagi dari Aspergillus wenti dan sebagainya itu nggak usah dihafalkan, cukup sebagai pengetahuan saja. Mungkin saya ralat ini. Bisa jadi nanti penting loh ya. Ingat, insya Allah ini USP kan belum dihapus. Artinya sekolah nanti di akhir tahun masih ada USP. Dan USP itu biasanya ya ada itu. Ya. Apa nah kuwi? AKM urung USP. Ya ada double itu memang. UN itu untuk digantikan AKM atau AN, Asesmen Nasional, yang di dalamnya AKM dan survei karakter itu. Kemudian nanti yang dulu namanya ujian sekolah, ada USP, ujian satuan pendidikan. Nah kalau nanti sampean yo walam ini ndongamu itu sampean lulus bagaimana ta? Tanpa ujian. Oh, lulusmu tanpa ujian. Ya monggo saja kalau doamu ya Allah berikan kami lulus tanpa ujian ya Allah. Ya enak saja. Kalau saya ya senang-senang saja. Sampean senang toh kalau lulus tanpa ujian? Iya. Iya, senang sekali. Oh, alhamdulillah. Lewat jalur atas. Saya pun juga senang. Karena nggak repot-repot menyiapkan dan sebagainya. Tapi harus diingat tentunya sesuatu yang instan, yang praktis, lulus tanpa ujian itu kan ya ada konsekuensi di balik itu semuanya. Yang saya khawatirkan justru itu nanti. Kalau yang tahun kemarin tidak ada USP, tahun ini apakah ada USP?
Ya alam juga. Ya kalau saya berharapnya sih ada. Aduh, nyapa aduh. Kenapa? Karena nanti jelas kalau mau masuk sekolah lanjutan bahannya apa? Ya dari USP, dari rapot itu kan kelihatan. Ya, kalau nggak ada lah nanti lulusmu lulus by corona, lulus WO ngono masa kan gak enak gitu kan. Baik, Mbak, Mas, ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau diusulkan? Oh, tak cek lagi nih. Kita gunakan cek saja Ustazah ya. Kita cek ini yang ada sama yang hanya nimbrung nama saja. Assalamualaikum Mas Kakak. 1, 2, 3, 4, 5. Gak ada Kakak. Oh ada. Assalamualaikum Mas Hilmi Runardi. 1, 2, 3. Oh ada. Nyaut langsung. Ya, dalam hitungan ketiga videonya tolong dinyalakan. 1, 2, 3. Tak cek, tak screenshot ini. Apa sing sangi-tangi turu ketok. Assalamualaikum Mas Rehan. Bangun tidur Mas Rehan? Oh enggak, alhamdulillah. Mas Taki. Bangun tidur Mas Taki? Oh enggak, alhamdulillah. Baik, tak cek lagi nih. Sing bawah-bawah. Mas Fahri, Mas Faruk. 1, 2. Sebentar. Ada. Oke, Mas Rohul. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ada. Dadak blusukan nang kebon bareng kene golek opo iki? Ayo, sapa blusukan nang kebon iki? Astagfirullah. Mbak Nur. 1, 2, 3, 4, 5. Mbak Khairunisa. 1. Oh ada. Ya, Mbak Leoni. Assalamualaikum. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Mbak Leoni enggak ada. Mas Rabindra 1, 2, 3. Ada. Baik, Mas Ayub 1, 2, 3, 4, 5. Ayub enggak ada. Dicatat nggih Ustazah, ini absen nih Ustazah. Ayo tak golekin. Gebin 1, 2, 3, 4, 5. Gebin nggak ada. Baik, cukup ini nggak ada semuanya. Baik, insya Allah itu terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya bagi kita semuanya. Ini Ustadz Wirid mau menyampaikan sesuatu, Ustadz Wirid? Mendekat ke layar sepertinya. Iya, Ustaz. Oh, nggih, silakan Ustadz Wirid. Saya kembalikan ke Ustadzah Lutfi nanti ya. Terima kasih. Setelah Ustadz Wirid langsung ditutup Ustadzah Lutfi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz Wirid. Enggak bunyi. Ustadz Wirid enggak bunyi. Nah, udah. Ya. Masih nggak bunyi? Sudah, sampun. Oke, nyambung Ustadz Yudi ya yang tadi menyampaikan terkait persiapan munakosah. Jujur saya katakan sangat kurang. Sangat kurang. Saya dengan Ustadz Wahid itu benar-benar ketar-ketir ya. Saya nggak tahu yang perempuan, kelompok yang perempuan seperti apa. Cuma kalau yang putra, jujur saya dan Ustadz Wahid ketar-ketir. Karena semakin ke sini yang kelas 9 itu juarang setor. Entah itu malam maupun yang pas jam pelajaran itu sangat sedikit dan hitungannya grafiknya semakin menurun.
Dan sampai saat ini kayaknya yang baru murojaah 1 juz masih bisa dihitung anak ya. Masih bisa dihitung anak. Dan kayaknya nggak lebih dari 10 untuk yang putra ya. Kayak gitu. Karena hitungannya berarti kita kurang 1 bulan ini. Nggak sampai karena akhir bulan pokoknya pekan terakhir saya lupa Jumat Sabtu atau Kamis Jumat ya. Pokoknya 2 hari munakosahnya itu akan dilaksanakan. Oleh karena itu ya mas-mas dan mbak-mbak sekalian, sekali lagi bahwa munakosah ini mindsetnya jangan beban ya, jangan beban. Meskipun memang ini syarat dari sekolahan kalau setiap anak harus mengikuti munakosah. Mindsetnya jangan jadi beban, bahwa ini adalah peluang kalian untuk ada tiket tambahan, ada nilai plus yang bisa kalian gunakan untuk daftar nanti. Itu kalau hitungannya sebagai bentuk ikhtiar mencari itu ya, mencari sekolah lanjutan. Tapi kalau hitungannya untuk ikhtiar menghafal, ini adalah momen kalian untuk kembali mengulang-ulang hafalan kalian. Dan terkait dengan pendaftaran ke SMA nanti, ini bocoran saja. Jadi nanti di munakosah yang tahun ini tidak ada perkataan lulus tidak lulus. Semuanya akan mendapatkan sertifikat atau ijazah. Yang jadi masalah ketika nanti nilai kalian jelek, di ijazah kalian itu akan terlihat jelek juga. Dan itu akan rugi. Ya, akan rugi. Jadi ibaratnya kalian dapat ijazah munakosah, tapi nggak bisa dibuat daftar gitu loh, karena nilainya jelek. Nah, oleh karena itu harapannya masih ada 1 bulan kurang lah, 3 minggu, benar-benar dimaksimalkan ya. Meskipun kita dari tim Quran sudah terus kawar-kawar dalam grup Quran masing-masing, kemudian setiap pekan ada munakosah, tapi kalau yang mau munakosah sendiri kurang serius, itu akan sama saja gitu ya. Jadi sekali lagi, mari berusaha bareng-bareng. Kita juga terus berusaha mikir ya dari tim Quran, solusi gimana ini semakin dekat waktunya. Ya harapannya kalau emang turun dari target masing-masing, turunnya nggak drastis lah. Jangan-jangan yang 3 cuma turun 1. Atau mungkin yang 1 bahkan belum tuntas dari target masing-masing. Gitu nggih. Semoga dimudahkan Allah. Yang putri, nampaknya sih kalau dari laporan guru-guru yang putri nggak ada masalah, tapi saya kurang tahu. Ya, semoga benar-benar nggak ada masalah dan bisa maksimal nanti di yang ada dan saat munakosah. Nonton nggih Ustadz, saya mungkin menyampaikan kegelisahan Ustadz Wahid juga. Ini kan berhubung Ustadz Wahid nggak ada, mumpung ada waktu, nonton. Ya semoga teman-teman kelas 9 terus semangat lah ya. Jangan malah kendor karena kurang 3 pekan lagi. Soalnya itu Ustaz. Oke. Ya, sekolah kan Ustaz Wirid. Jadi Mas-mas, Mbak-mbak perlu difahami bahwa munakosah ini adalah bagian dari syarat untuk kelulusan. Ada ataupun tidak ada UN, ada atau tidak ada AKM atau USP,